Don't look at me like that. Cassie, is that you? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja selesai mandi. Dia duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya. Tidak lama kemudian, seseorang dengan membawa pistol masuk ke dalam kamar. Tanpa sepatah kata pun, orang tersebut langsung menembak wanita itu hingga terjatuh. Untuk memastikan aksinya berhasil, si pelaku kembali melepaskan satu tembakan sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Peristiwa ini menjadi awal dari penyelidikan panjang dan penuh dengan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Berlatar di Austin, Texas pada tahun 2022, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pelatih yoga bernama Kathleen. Saat itu, dia sedang mengajar yoga dan meditasi. Dia dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak banyak basa-basi. Baginya, praktik spiritual adalah hal yang harus dijalani dengan kesungguhan. Dia berharap murid-murid perempuannya selalu disiplin dalam setiap sesi latihan. Bagi Kathleen, kelas ini bukan hanya tentang gerakan tubuh. Dia mengajarkan nilai kemandirian perempuan dan mendorong murid-muridnya untuk mengenal serta menghargai diri mereka sendiri tanpa bergantung pada laki-laki. Kathleen diketahui memiliki seorang kekasih bernama Colin. Colin bukan pesepeda biasa. Dia adalah atlet sepeda profesional, khususnya di cabang gravel cycling. Kathleen dan Colin sudah tinggal bersama dalam satu rumah, namun hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Keduanya kerap putus nyambung. Esok harinya, Colin menerima kontrak endorsement senilai $10.000 dari sebuah perusahaan minuman ternama, sebuah pencapaian yang ia kejar untuk memvalidasi statusnya sebagai atlet elit. Namun bagi Kathleen, uang itu tidak seberapa. Sebagai agen real estate sukses yang juga mengajar yoga, Kathleen lah yang selama ini menjadi tulang punggung finansial dalam hubungan mereka. Kathleen tidak hanya berperan sebagai kekasih. Dia secara obsesif mengatur jadwal, kerjasama hingga detail terkecil bisnis Colin. Dia merasa telah membangun karir sang kekasih dengan uang dan koneksinya. Hal inilah yang membuat Kathleen merasa sangat memilikinya. Bahkan kini mereka sedang mencicil rumah dan properti investasi bersama sejak tahun 2021 lalu. Tapi yang banyak membayar cicilan adalah Kathleen, karena Colin tidak selalu ada sponsor yang masuk. Meskipun sukses sebagai agen real estate, Kathleen lebih memilih menggunakan hipotek atau pinjaman dari bank sebagai strategi finansial untuk memutar modalnya. Jadi dia ini spesialis investasi dan flipping. Flipping itu membeli rumah yang rusak, direnovasi lalu dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Sebelum pergi ke gym, Colin memberitahu Kathleen bahwa ada aplikasi baru bernama Strava. Dia bilang hampir semua pengendara gravel mengunduhnya. Dan fitur GPS-nya membantu kita sesama komunitas pesepeda saling menemukan lokasi satu sama lain. Setelah Colin pergi, Kathleen tampak menangis. Dia merasa lelah karena menjadi satu-satunya orang yang memikul beban masa depan mereka. Tak lama saudari perempuannya yang bernama Christine menghubungi dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kathleen yang ke-35. Happy birthday to the best sister in the world. Yeah, I love you too so much. I love you. You guys will celebrate another. Alex adalah salah satu teman dekat Kathleen. Dia mengetahui betul gimana hubungan Kathleen dan Colin yang sering putus nyambung. Dalam sebuah percakapan, Alex mempertanyakan apakah Colin benar-benar mengakui Kathleen sebagai pasangannya. Dia bisa berkata seperti itu karena selama bertahun-tahun, Colin kerap memperkenalkan Kathleen hanya sebagai teman, bukan kekasih. Samson's friend after 3 years. Got an investment property together. I manage a site. Look, things are different. Tentu Kathleen menepis keraguan itu. Menurutnya, situasi telah berubah. Dia kini mengatur karir Colin. Bahkan mereka memiliki investasi properti bersama atas nama berdua. I want to make sure he's meeting your needs. Smart. He's talented. Supportive partner that I have ever had. Bagi Alex, kekhawatirannya sederhana. Dia hanya ingin memastikan bahwa temannya yang telah bekerja keras dan berkorban tidak sedang dipermainkan dalam sebuah hubungan yang tidak jelas. I want to make sure he's meeting your needs. Sementara di sisi lain, Colin yang sedang berlatih di sebuah gym menghampiri seorang wanita muda yang baru saja tiba. Wanita itu bernama Moraya Wilson, yang juga merupakan atlet sepeda profesional.
yang karirnya sedang naik daun. Hey, They call you Gravel Jesus. I know what you are. yeah, you used to. Keduanya kemudian berkenalan. Morayah tidak asing dengan sosok Colin. Sebagai sesama atlet di dunia gravel cycling, tentu dia mengenal Colin lewat reputasi dan pengalaman panjangnya. Sebelum berpisah, mereka sepakat untuk bertemu kembali di sebuah bar. Nice to meet you, Mom. Me too. I know what you are. Dan pada malam harinya, keduanya terlibat dalam kedekatan yang semakin intens. Mereka mengobrol panjang tentang dunia balap sepeda, termasuk kompetisi gravel cycling yang sebentar lagi akan digelar. Dari percakapan itu terungkap bahwa Morayah berusia 25 tahun, 10 tahun lebih muda dari kekasih Colin. And then I was good at it. Oh, it's gonna be hard. Worry about what's gonna happen to me when I You're changing the game for female athletes. You should be very proud of yourself. How old are you? 25. Meski memiliki perbedaan usia, mereka menemukan banyak kesamaan dalam hidup. Salah satunya adalah latar belakang pendidikan di bidang teknik. Keduanya sama-sama seorang insinyur. I want to go out on top. You're quitting. The end of me being an athlete. What? I was an engineer. Studied to be an engineer too. Are you kidding me? I don't think I've ever met anyone. I'm not kidding. This is Sebagai guru yoga, Kathleen juga masih mengikuti bimbingan meditasi dalam upayanya mencari ketenangan yang tidak pernah benar-benar dia temukan. Di sana dia mencurahkan kegelisahan hidupnya tentang hubungan yang terus putus nyambung dengan pasangannya, serta perasaan ragu terhadap dirinya sendiri. Is to not judge yourself for feeling that way. That I'm not good enough, particularly with my partner. Just lean. Sang pembimbing menenangkan Kathleen. Dia menyarankan agar Kathleen tidak terburu-buru menilai dirinya sendiri yang dianggapnya tidak baik. Kathleen harus bisa melawan emosi yang muncul dan belajar mengendalikannya. Separate from your partner. Once you accept the bad feelings, I mean spiritually, just lean. Di suatu malam, Colin mengajak Kathleen berbicara serius. Kathleen yang sudah memahami kemana arah pembicaraan yang akan dibahas pun langsung menolak kemungkinan terburuk. Dia tidak ingin terucap kata putus dari mulut Colin. Kate? We need to talk. Don't do this. Okay? Can you come sit next to me? Colin, you are my soulmate. Kathleen menyebut Colin sebagai belahan jiwanya dan menganggap hubungan ini terlalu berarti untuk diakhiri. Namun Colin memilih jujur. Dia merasa lebih baik jika mereka tetap berteman, membangun bisnis bersama dan menjadi mitra yang solid. Dia juga mengaku belum siap berkeluarga. We're great business partners. You deserve for me to be honest with you. Don't say that. Just stop. But I am not ready for a family. Too much into this. Ucapan itu memicu kemarahan Kathleen. Ia juga merasa telah berkorban terlalu banyak waktu, tenaga, dan hidupnya untuk hubungan ini. Dia mencoba mengalah, merayunya, berharap Colin menarik kembali keputusannya dan tidak mengakhiri hubungan mereka. Okay? Look, I want you and you're the only good thing. I love you, alright? Colin merasa hidupnya tertekan bersama Kathleen. Kathleen lantas menjawab, hidupnya seperti jam yang terus berdetak, karena setiap detik mengingatkannya pada cicilan, tanggung jawab, dan ketakutan akan kegagalan. Kathleen pun menyalahkan dirinya sendiri, terjebak dalam tekanan yang tidak tahu cara menghentikannya, sedangkan dia sudah terlanjur menyayangi Colin. Colin, God. I literally have a ticking clock inside of me. How are you gonna talk to me about pressure? Every single time. So stupid. I am so... Colin meminta maaf karena dia tidak bisa memberikan apa yang Kathleen inginkan. Kathleen bertanya, apa yang akan terjadi dengan bisnis yang telah mereka bangun jika hubungan itu berakhir? Colin menjawab bahwa mereka masih bisa tinggal satu rumah dan menjalankannya bersama, tanpa hubungan apapun sebagai pasangan. Jawaban itu justru memicu tanda tanya besar. Dia tersinggung dan bertanya, apakah Colin kembali bersamanya selama ini hanya karena uang? Colin jelas membantah pernyataan itu. Kathleen kemudian menyuruh Colin pergi dari kamarnya. Colin, you're ruining my life. You're about money. You know that. Please.
Dalam kondisi emosi yang rapuh, Kathleen berusaha melukai dirinya sendiri, menandakan bahwa dia sudah tidak stabil secara psikis. Keesokan harinya di tempat kerja, Alex melihat luka di tangan Kathleen dan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kathleen terdiam sejenak, lalu mengakui bahwa semua ini mungkin terdengar gila. Namun baginya, Colin seperti kesempatan terakhir untuk masa depan yang ia inginkan. Caitlin, what happened? Tell me the truth. I was just working out at a book. It was my last chance. I feel like... I know this sounds so crazy. Alex mencoba menenangkannya. Menurutnya, perasaan itu bisa saja dipengaruhi oleh tekanan usia. Keinginan untuk memiliki keluarga sering terasa semakin kuat. Dia meyakinkan Kathleen bahwa Colin bukan satu-satunya orang di dunia yang bisa memberinya masa depan. Dia berkata seperti itu agar hidupnya tidak bergantung pada satu pria saja. Well, it's biology. Body wants a baby and you're 35. Your Feelings, they're just so enormous. I He's not that special. Trust me. feel like I'm going crazy. I know. Remember, you're surviving at work. So you can get through this. Di suatu malam ketika memeriksa tablet milik Colin, Kathleen menemukan sesuatu yang membuatnya terpukul. Di layar, terlihat percakapan Colin dengan beberapa temannya yang mengatakan bahwa hubungan mereka benar-benar berakhir. Bagi Kathleen, kalimat itu terasa keputusan sepihak. Dia merasa Colin telah meninggalkannya tanpa benar-benar menyelesaikan semuanya. Pesan-pesan lain yang ia lihat justru semakin memperkuat perasaan itu. Colin tampak mulai menjaga jarak. Semua itu membuat emosinya memuncak. Saat Colin pulang ke rumah, Kathleen mengadu bahwa dia merasa diikuti oleh seseorang. Dia mengatakan pria itu hanya membentak dan terus mengikuti dari belakang. Cerita yang dia karang sebenarnya bukan sekedar keluhan. Kathleen berharap Colin kembali peduli dan melindunginya seperti dulu. Namun respon Colin justru berbeda dari yang ia harapkan. Alih-alih menenangkan atau melindunginya, Colin menyarankan agar kejadian itu dilaporkan kepada polisi. It was annoying I was coming home to you. It really made me feel safe. Don't worry about it. I don't really use it. But I'll get us another one tomorrow. We can still share it. Esoknya, Colin terlihat sedang berada di sebuah perlombaan gravel cycling untuk menemani dan mendukung Moraya yang sedang bertanding. Sementara di tempat lain, kondisi Kathleen justru semakin tidak stabil. Dia bahkan harus diistirahatkan dari pekerjaannya, mengingat sebagai pembimbing meditasi, ketenangan batin dan pikiran adalah hal yang paling utama. Pada malam harinya, Colin dan Moraya bertemu di sebuah bar. Di tengah obrolan santai mereka, Moraya menanyakan alasan dibalik putusnya hubungan Colin dengan Kathleen. Colin menjawab bahwa hubungan mereka sudah tidak lagi sejalan. Dia menceritakan sisi buruk Kathleen yang menurutnya menjadi keretakan hubungan mereka. We're just not aligned. We're just so different, you know. We've broken up so many times. In the art, I wanted to show her. Hated the movies, I wanted her to walk. Like the way she dressed is totally different. You know, the way we see the world is just... Mendengar penjelasan tersebut, Moraya justru menanggapinya dengan nada bercanda. Dia bilang, Colin seperti seorang pria brengsek. You look such a dick. Too honest. A little too honest. Dan di waktu yang sama, Kathleen juga ketemuan dengan seorang pria, mencoba melupakan dan berusaha membuka diri untuk mengenal seseorang yang baru. Namun perkenalan Kathleen dengan pria itu berakhir begitu saja. Berbeda dengan Colin, yang justru semakin dekat hingga keduanya menjalin hubungan. Kathleen sadar usianya kini tidak lagi muda.
Untuk mempertahankan penampilannya, dia mendatangi sebuah klinik kecantikan untuk menjalani perawatan botok. All of this baby Botox. So you want to look like? Okay. Yeah, like when my boyfriend first met. I thought that you guys said the bill in the... $650.87. Selesai perawatan, dia meminta agar tagihan pembayarannya dikirim ke rumah melalui pos. Namun sayangnya pihak klinik tidak menyediakan layanan tersebut karena pembayaran harus diselesaikan langsung setelah perawatan dilakukan. Kathleen pun meminta izin untuk mengambil kartu kreditnya yang tertinggal di dalam mobil. Tapi yang terjadi, dia justru malah pergi tanpa membayar sepeser pun. Ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Kathleen sedang tidak baik-baik saja. Tekanan finansial membuatnya mengambil keputusan impulsif, bahkan untuk hal-hal sederhana yang seharusnya tidak dia lakukan. Tagihan mulai menumpuk, sementara properti rumah yang ia harapkan terjual belum juga menemukan pembeli. Kondisi itu membuat Kathleen semakin tertekan. Dia bahkan sulit untuk kembali fokus menjalankan bisnisnya. Kathleen mencoba mengobrol dari hati ke hati dengan Colin, berharap dia bisa memahami keresahannya. Wanna buy me out? Look, I wanted to fight for what we had. Like, this is not what I wanted. Entah apa yang ada di pikiran Colin saat itu. Meski sebelumnya ingin berpisah, dia justru memutuskan kembali ke pelukan Kathleen dan hidup bersamanya lagi. And that's never gonna change. You know how much I love you. Let's break that cycle. Colin kemudian mendatangi Morayah untuk menyampaikan keputusannya. Tentu hal itu membuat Morayah kecewa. Di saat perasaannya mulai tumbuh, hubungan itu malah diakhiri secara sepihak tanpa penjelasan apapun. Sorry. You're right. I did not see this coming. I don't know what to say. I don't know how to act. I'll see you around. Beberapa hari kemudian, Kathleen menemani Colin di sebuah perlombaan balap sepeda, yang mana Colin keluar sebagai juara pertama. Secara diam-diam, ternyata Morayah juga menyaksikan pertandingan tersebut. Kedatangannya tidak sengaja terlihat oleh Kathleen dari kejauhan, namun dia tidak tahu siapa wanita tersebut. Di malam harinya, mereka merayakan kemenangannya itu dengan mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan. Di tengah suasana santai itu, salah satu teman Colin yang bernama Mark tanpa sengaja menyinggung kedekatan Colin dengan seorang atlet gravel cycling yang bernama Morayah. Bagi orang lain, itu mungkin hanya percakapan biasa, namun tidak bagi Kathleen. Obrolan itu menimbulkan kecurigaan. Untuk pertama kalinya, dia mulai menyadari ada seseorang yang mungkin menjadi ancaman bagi hubungannya dengan Colin. Think you went on a few dates? Tell me, you're my friend. Mark, come on, tell me you have... Who is Mariah? It wasn't serious. She's a gravel racer. Pikiran Kathleen yang sempat mulai tenang, kini kembali dipenuhi rasa curiga dan kegelisahan. Bahkan tanpa sadar, Kathleen sempat mengucapkan keinginannya untuk membunuhnya. Dia utarakan itu kepada Alex. That I could just kill her. You don't mean that. No, of course I don't. Saat Colin sedang tertidur, Kathleen diam-diam memeriksa pesan di tablet miliknya. Dalam percakapan itu, Morayah menuliskan bahwa dia menghormati keputusan Colin untuk kembali bersama Kathleen, berdamai dengan situasi tersebut, dan memilih menganggap Colin sebagai teman. Namun kecurigaan Kathleen tidak juga hilang. Nafasnya berdegup kencang. Dia lantas membangunkan Colin untuk membahas masalah ini. Colin, get up. Wake up, we need to talk. About what? Colin akhirnya menjawab dengan jujur. Dia mengaku sempat menjalin hubungan dengan Morayah saat dirinya dan Kathleen sedang putus. Dia juga menjelaskan bahwa Morayah adalah seorang atlet gravel cycling, sama seperti dirinya. I want us to be happy. Let's put this behind us. Namun, setelah Colin kembali tidur, diam-diam Kathleen mengambil ponselnya dan menghubungi Morayah. Dalam obrolan itu dia mengancam, jika Morayah berani mengganggu Colin lagi, dia akan membuatnya menyesal seumur hidup. Hello? Colin? It's not Colin. No.
This is Colin's girlfriend. We'll make you regret it. You dare ever try to see him again. Esoknya, Colin menerima pesan. Morayah ingin mereka janjian di suatu tempat. I'm sorry for everything. Don't look at me like Setelah mereka bertemu, Morayah memberitahu tentang ancaman tadi malam, dan sepertinya Caitlin tidak main-main dengan masalah kali ini. I want to talk to you about something. I should never call you again. She said that you guys got back and it was threatening. It was intense and insane. Sementara di rumah, Caitlin melacak keberadaan Colin dan Morayah lewat aplikasi Strava. Dari sana dia melihat sesuatu yang membuatnya curiga. Keduanya ternyata berada di titik lokasi yang sama hingga larut malam. Emosi yang memuncak membuat Caitlin mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. Dia pulang ke rumahnya dan dengan sengaja mengacak-ngacak isi rumah untuk menciptakan sebuah alibi, lalu pergi menuju kediaman Morayah. Kebetulan saat itu Colin dan Morayah baru saja tiba, sementara Caitlin sudah lebih dulu berada di sana, mengintai dari halaman rumah dan menunggu di dalam mobilnya. Dan kita diajak ke scene awal, di mana Morayah yang baru saja selesai mandi tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Caitlin. Tanpa banyak kata, Caitlin langsung menembaknya. Cassie, is that you? Untuk memastikan aksinya berhasil, dia melepaskan satu tembakan lagi. Dia lalu membuang sepeda Morayah dan segera meninggalkan TKP. Setibanya di rumah, Colin terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan. Merasa ada yang tidak beres, dia mencoba menghubungi Caitlin, namun malah masuk ke pesan suara. Singkat cerita, polisi sudah berada di lokasi pembunuhan. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, si korban terakhir terlihat bersama Colin, yakni seorang atlet sepeda profesional sama seperti dirinya. Your first homicide case is always just... Sementara di sisi lain, Colin dan Caitlin melaporkan kondisi rumah mereka yang berantakan kepada polisi. I'm a pro rider. Any of those missing? Broken and turned over. Dua detektif bernama Brown dan Bertrand kemudian melihat kondisi korban. Mereka menemukan luka tembakan tepat di bagian jantung, menunjukkan tindakan itu dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan temuan tersebut, keduanya memutuskan untuk menginterogasi orang terakhir yang terlihat bersama korban, yaitu Colin. Colin tampak terkejut saat detektif Bertrand memberitahu bahwa Morayah ditemukan tewas di rumahnya. Dia juga tidak menyangkal kalau dirinya adalah orang terakhir yang bersama Morayah hari itu. Colin bercerita, sore itu tepat sebelum jam 6, dia menjemput Morayah dan pergi ke sebuah kedai burger hanya untuk ngobrol saja. Nah, setelah menghabiskan waktu bersama, sekitar jam 8 malam lewat, Colin mengantarkannya pulang, namun dia hanya menurunkan Morayah di depan rumah, tidak ikut masuk ke dalam. The burger joint. We went to Deep Eddy's to get a bite. Picked her up just before 6 p.m. And what time did you drop her off at home? To the apartment with her? No, just after 8 p.m. Tell me about the vehicles. Detektif Bertrand kembali bertanya, kendaraan apa saja yang Anda miliki di rumah? Colin menjawab, sepeda dan motor saja. Bagaimana dengan mobil SUV berwarna hitam? Mobil tersebut bukan miliknya, melainkan milik pacarnya, Caitlin, ucap Colin. Yeah, I have a motorcycle and that's Caitlin's. We also saw an SUV. She's my girlfriend. Tengah malam, Colin terbangun. Pikirannya terus tertuju pada Morayah. Dia lalu bertanya kepada Caitlin tentang sesuatu yang sempat dikatakan Morayah sebelum tewas, bahwa Caitlin pernah menelpon untuk mengancamnya. Namun dia hanya bisa diam. Colin mengajukan pertanyaan lain, di mana dia saat rumah dibobol. Caitlin menjawab
Malam itu dirinya ada janji dengan seorang penasehat spiritual. When our house got broken into, where were you last night? I had an appointment. The cops are gonna ask. So, A spiritual advisor. Esok harinya di kantor polisi, Detektif Brown menemukan sesuatu yang mencurigakan dari rekaman CCTV milik tetangga Moraya. Tidak jauh dari rumah korban, terlihat sebuah mobil SUV berwarna hitam yang mirip dengan mobil milik Kathleen. Hey, look up the girlfriend. The one the girlfriend's driving. That looks like the SUV at the Strickland Park. Caitlin? Di saat yang sama, Detektif Bertrand mengecek data kepolisian. Dia juga menemukan berkas surat perintah penangkapan atas nama Kathleen terkait kasus penipuan pembayaran botok di sebuah klinik kecantikan. There's a warrant for her arrest. They're skipping out on a Botox payment. Berdasarkan berkas tersebut, mereka bergerak menuju di mana Kathleen berada, yang saat itu dia sedang di tempat yoga. Kathleen pun diinterogasi. Detektif Brown menanyakan mengapa mobil miliknya terlihat di lokasi pembunuhan. Namun sebelum dia sempat menjawab, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Why your car was at the scene of the murder? Your car at the scene of Mariah's murder. Ternyata itu adalah Detektif Bertrand. Dia membawa kabar penting bahwa surat perintah penangkapan dari kasus botok sebelumnya dinyatakan tidak sah. Karena di dokumen tersebut, nama Kathleen ditulis pakai huruf awalan C, bukan pakai huruf awalan K seperti nama aslinya. Ditambah ada kesalahan input di bagian tanggal lahir. Secara hukum, polisi tidak dapat menahan seseorang jika data pada surat perintah salah. Kesalahan kecil itu justru menjadi kesempatan emas bagi Kathleen. Dia terselamatkan oleh hal sepele. Terlebih dalam kasus kematian Moraya, belum ada bukti yang cukup kuat. You're joking. No, I'm not. Turning with a C instead of a K. Got her birthday wrong. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk berpisah sementara waktu, sampai masalah dengan pihak kepolisian benar-benar selesai. Tapi sepertinya Colin mulai curiga bahwa yang melakukan ini adalah Kathleen. Dilihat dari gerak-geriknya yang sangat panik, tidak seperti biasanya, seolah menyembunyikan sesuatu. it's temporary until this all blows over. Are you gonna go to your dad? Yeah, okay. Menyadari polisi mulai mengincarnya, dia segera mendatangi dealer mobil dan menjual mobil SUV miliknya. Dia tidak peduli meski ditawar dengan harga di bawah pasaran. Yang dia butuhkan hanyalah uang tunai secepatnya agar jejak perbankannya tidak bisa dilacak oleh FBI. Fine, but I need to be paid in cash. Dengan membawa tas berisi uang tersebut, Kathleen terbang ribuan mil menuju New York untuk menemui saudarinya, Christine. Christine di sini bertanya, mengapa Kathleen tiba-tiba datang menemuinya. Akhirnya Kathleen pun jujur mengaku bahwa dia telah menghabisi seseorang. Semua itu dia lakukan demi melindungi hubungannya dengan Colin dari orang ketiga. Sisi lain, para detektif mulai menemukan titik terang. Selongsong peluru yang ditemukan di TKP ternyata cocok dengan senjata yang sebelumnya mereka temukan di rumah Kathleen. The bullet casings found at the scene. Holy. The guns from the Strickland Armstrong residence. Temuan itu cukup kuat bagi polisi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan atas kasus pembunuhan. Get a warrant for her. Namun saat mereka mendatangi rumahnya, semuanya sudah terlambat. Kathleen sudah pergi dan Colin tidak tahu dia kemana. Kathleen kini resmi menjadi tersangka dan masuk daftar buronan polisi. Wajahnya terpampang di berbagai media dan televisi. Beberapa hari kemudian, saat jogging di sekitar perkemahan, seseorang merasa mengenali wajah Kathleen. Ia diam-diam memotretnya. Curiga wanita tersebut adalah buronan yang sedang dicari oleh polisi. Saudarinya yang baru sampai di rumah tidak menemukan Kathleen di sana, entah pergi kemana, tanpa berpamitan terlebih dulu. Kathleen justru membawa paspor miliknya, yang ternyata dia terbang ke Costa Rica untuk menghindari kejaran polisi. Lagi-lagi keberuntungan masih berpihak kepada Kathleen, karena setelah dia kabur, tidak lama polisi datang ke rumah Christine untuk menangkapnya. She's not here.
24 Mei 2022, 13 hari setelah pembunuhan, Kathleen tiba di Costa Rica. Dia memesan kamar hotel dengan nama samaran. Di banyak tempat seperti di Costa Rica, aturan hotel tidak seketat di beberapa negara lain, terutama di penginapan-penginapan kecil. Kathleen tampak terkejut ketika menyadari dirinya sedang diburu oleh polisi. Dia lantas mengambil keputusan yang sangat nekat, mendatangi sebuah klinik kecantikan di Costa Rica dan menjalani operasi plastik, dengan harapan wajahnya tidak mudah lagi dikenali. Melalui beberapa akses, mereka akhirnya menemukan Kathleen yang sedang berada di Costa Rica, memakai paspor saudarinya. Detektif Brown mencoba membaca pola hidup Kathleen. Dia menyadari satu hal sederhana. Untuk bertahan hidup di negara asing, seseorang pasti membutuhkan uang. Semua keterampilan yang paling menonjol dari dirinya adalah mengajar yoga. Disinilah Detektif Brown memiliki sebuah ide dan menyusun strategi. Dengan cara memasang iklan lowongan pekerjaan palsu sebagai instruktur yoga berbahasa Inggris di Costa Rica, agar Kathleen keluar dari persembunyiannya. For an English-speaking yoga teacher in Costa Rica. Kathleen mengira perubahan pada wajahnya akan menjadi topeng yang sempurna untuk menutupi identitasnya. Ia bilang ke petugas hotel jika dia cedera akibat bermain selancar. Dia juga mulai menawarkan kelas yoga privat kepada para tamu hotel tempatnya menginap demi menyambung hidup selama dalam pelarian. Dan yap, dia terjebak setelah menanggapi sebuah iklan lowongan instruktur yoga yang sengaja dipasang oleh polisi. 27 Juni 2022, 6 minggu setelah pembunuhan, polisi gabungan akhirnya menggerebek hotel tempat Kathleen bersembunyi di Costa Rica. Saat itu dia sedang mengajar kelas yoga. Kathleen terlihat sangat panik. How did you find me? You answered an ad for an English. Setelah berhasil ditangkap, dia diekstradisi kembali ke Austin, Texas. Saat melihat berita penangkapan itu di televisi, Colin hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca, seolah menyesali semua yang telah terjadi. Bagaimanapun, dia merasa dirinya ikut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang akhirnya mendorong Kathleen melakukan tindakan nekat tersebut. Meski begitu, Kathleen masih menyangkal tuduhan pembunuhan terhadap Moraya. Dia tidak mau mengambil pembelaan karena menurutnya dia tidak bersalah. No. People are a lot of things until the law is involved. Colin's a feminist. Of Caitlin. Hari-hari Christine selalu menelpon saudarinya. Dia khawatir jika Kathleen akan nekat dan berbuat sesuatu hal yang tidak diinginkan. Selama berada di dalam sel tahanan, dia melatih fisiknya dengan berbagai latihan sederhana, seperti squat dan berlari di tempat, seolah sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu. Dia berpura-pura mengalami cedera kaki agar bisa dibawa keluar dari penjara untuk menjalani pemeriksaan di sebuah klinik ortopedi. Yeah, it really hurts. It's and I need to go to the doctors. Please. I'm not sleeping. I need injury and I'm not sleeping at night. Ow, when it's extended like that, yeah. If there's anything that you could do to help. Selesai menjalani pemeriksaan dan akan kembali ke sel tahanan, tiba-tiba Kathleen melepaskan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai akhirnya dia berhasil diringkus kembali setelah mencoba memanjat pagar. Ternyata latihan fisik selama di dalam sel adalah upayanya agar bisa kabur. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, kasus ini akhirnya dibawa ke ruang sidang. Di tanggal 1 November 2023, persidangan terhadap Kathleen resmi dimulai. Dibuka dengan suasana mencekam saat jaksa penuntut umum mulai memaparkan kronologi pembunuhan terhadap Moraya Wilson. Jaksa menjelaskan bagaimana kecemburuan yang mendalam mendorong Kathleen melakukan tindakan yang berujung tragis. Ketegangan mulai memuncak saat Colin naik menjadi saksi.
Di hadapan hakim dan para juri, satu persatu rahasia hubungannya mulai terungkap. Dia mengaku pernah menjalin hubungan dengan Moriah Wilson. Colin juga menggambarkan hubungannya dengan Kathleen sebagai lingkaran kecemburuan yang tidak sehat. Menurutnya, Kathleen sering memantau aktivitasnya melalui iPad dan laptop, seolah tidak ingin kehilangan kendali atas setiap gerak-geriknya. Jaksa lantas menghadirkan bukti yang sulit dibantah, yaitu jejak digital dari aplikasi Strava. Data tersebut menunjukkan bahwa Kathleen telah memantau rute bersepeda Moriah beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Tidak hanya itu, rekaman CCTV juga memperlihatkan mobil SUV hitam milik Kathleen melintas di depan rumah korban hanya beberapa saat setelah Colin mengantar Moriah pulang. Nah, setelah kejadian itu, Kathleen diketahui menjual mobil tersebut secara tunai dan melarikan diri ke Costa Rica. Bahkan dia sempat mengubah penampilannya untuk menghindari identifikasi. Upaya terakhir Kathleen untuk melarikan diri dari pengawalan medis justru semakin memperkuat bahwa dia sadar akan perbuatannya. Akhirnya, setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan tanpa terbantahkan, para juri hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai keputusan. Kathleen Armstrong dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, dan dia dijatuhi hukuman 90 tahun penjara. Di dalam penjara, dia mengajarkan yoga dan meditasi kepada narapidana lainnya. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa sesuatu yang berlebihan bisa saja berubah menjadi obsesi yang berbahaya. Dan seringkali, hal yang paling sulit bukanlah mengetahui kebenaran, melainkan mempraktekannya. Kathleen adalah seorang guru spiritual, namun pada akhirnya dia gagal mengendalikan emosinya sendiri.